Selamat siang semuanya. Ini ada latihan soal tentang gerak lurus yang meliputi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Langsung saja kita mulai. Pada soal pertama, Anton dan Benny bergerak saling mendekati. Jarak antara keduanya adalah 120 meter. Jika kecepatan Anton 4 meter per sekon dan kecepatan Benny 2 meter per sekon, mereka akan bertemu setelah bergerak. Pada soal ini merupakan GLB, yang mana persamaan dari GLB itu cuma satu, yaitu S sama dengan V kali T. Untuk memudahkan pemahaman dalam soal ini, saya buat gambar. Jadi di sini ada Anton, kemudian di sini ada Benny. Mereka bergerak saling mendekati. Anton dengan kecepatan sebesar 4 meter per sekon, sedangkan kecepatan Benny adalah 2 meter per sekon. Mereka ini terpisah pada jarak 120 meter. Ini saya misalkan sebagai S gini. Andaikan mereka bertemu pada titik sini, jadi Anton akan menempuh jarak sebesar SA, sedangkan Benny akan menempuh jarak sebesar SB. Berdasarkan gambar ini, kita ketahui bahwa SA ditambah SB adalah S yang 120. Maka bisa kita tulis SA ditambah SB sama dengan S. SA sendiri adalah jarak yang ditempuh Anton dan SB adalah jarak yang ditempuh Benny. S persamaannya adalah seperti ini. Jadi kita tinggal jabarkan aja. SA berarti ya VA kali T, sedangkan SB berarti VB kali T. Sama dengan S, S-nya adalah 120, VA adalah 4T plus VB-nya 2 sama dengan 120. 4T tambah 2T adalah 6T sama dengan 120. Maka T sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20 sekon. Nah, jadi mereka akan bertemu setelah menempuh waktu sebanyak 20 sekon. Jadi jawaban pada soal ini adalah opsi yang E. Soal nomor 2, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam yang berada 100 meter di truk yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Waktu yang dibutuhkan mobil untuk berpas-pasan dengan truk adalah, ini soalnya kata-katanya ada yang kurang. Ini harusnya berada di belakang truk. Jadi mobil ini berada 100 meter di belakang truk. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan mobil untuk menyalip truk. Secara konsep sama kayak pada soal nomor 1, cuma nomor 1 saling mendekati, sedangkan pada soal nomor 2 ini dia menyalip atau gerakannya sejajar. Kalau kita gambarkan, di sini ada mobil, di depannya sini ada truk. Mereka terpisah sejauh S sama dengan 100 meter. Sama-sama bergerak ke kanan. Untuk V mobilnya, VM, sama dengan 90 km per jam. Ini langsung saya konversi menjadi 25 meter per sekon. Sedangkan V truknya itu 72 km per jam. Saya konversi menjadi 20 meter per sekon. Andaikan mereka bertemu di titik sini. Nah, gini ya. Jarak yang ditempuh truk sampai dia disalip oleh mobil itu adalah ini. Itu saya misalkan sebagai ST. Sedangkan jarak yang ditempuh mobil sampai menyalip truk saya misalkan sebagai SM. Berdasarkan gambar ini, S ditambah ST adalah SM. Jadi bisa kita tulis S ditambah ST sama dengan SM. S-nya adalah 100 ditambah ST berarti VT dikali T sama dengan SM berarti V mobil dikali T juga. 100 ditambah VT, V truknya 20 berarti 20 kali T sama dengan VM-nya 25 kali T. 100 sama dengan 25T, 20T-nya pindah ke kanan menjadi negatif. Maka kita boleh 100 sama dengan 5T, T sama dengan 100 per 5
yaitu 20 sekon. Nah, jadi waktu yang diperlukan mobil untuk menyalip truk ini adalah 20 sekon. Jawaban opsi yang D. Soal nomor 3, grafik berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu yang ditempuh oleh sebuah mobil. Jarak yang ditempuh oleh mobil selama 4 jam pertama adalah. Untuk soal, kalau berupa grafik ini, jarak itu adalah sama dengan luas di bawah grafik. Sampai 4 jam berarti di sini ya. Berarti kita cari luasan ini. Luasan ini saya pecah menjadi 2 luasan. Luas 1 segitiga dan luas 2 berupa trapesium. Di sini satuannya kilometer per jam dan jam. Terus di opsi jawaban juga kilometer, berarti nggak usah kita konversi, kita langsung saja. Untuk luas 1 adalah segitiga. Segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Di sini alasnya adalah 2, tingginya adalah ini, yaitu 60. Maka setengah kali 2 kali 60. Coret-coret, maka luas 1 sama dengan 60 km. Sedangkan luas 2 itu kan membentuk trapesium. Rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Sisi sejajarnya adalah yang ini. Ini ya, 60 sama 80. Sedangkan tingginya adalah selisih ini. 2 ke 4 berarti 2. Maka kita tulis setengah sisi sejajarnya 60 dengan 80 dikalikan tingginya adalah 2. Ini coret ya. 60 tambah 80 adalah 140 km. Jadi jarak total, jarak itu lambangnya S sama dengan luas total ya. Maka S sama dengan luas 1 tambah luas 2, yaitu 60 ditambah 140 sama dengan 200 km. Jawaban opsi yang D. Soal nomor 4 ini sudah masuk GLBB. Grafik juga termasuk soal GLBB juga. Sebuah bus melaju dengan kecepatan tertentu. Setelah 4 sekon kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Dan jarak yang ditempuh adalah 48 meter. Kecepatan awal bus adalah. Sebelum mengerjakan ini saya tuliskan rumus dasar dalam GLBB. Rumus GLBB itu ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dan rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Penggunaan rumus ini tergantung yang diketahui soal. Pada soal ini diketahui bahwa T-nya waktunya adalah 4 sekon. Kemudian kecepatannya menjadi 20 meter sekon. Di sini ada istilah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kecepatan awal itu adalah V0, kecepatan akhir adalah VT, A ini adalah percepatan, S ini adalah jarak. Maka yang 20 ini adalah VT ya. VT sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian S-nya, jarak yang ditempuh adalah 48 meter. Yang ditanya adalah kecepatan awalnya. Soal model ini banyak cara, tapi lebih mudah kita kerjakan menggunakan metode grafik. Karena apa? Kalau kita gunakan rumus ini, misal rumus yang pertama, VT-nya ada, terus T-nya ada, tetapi A dan V0-nya nggak ada kan? Jadi nanti ada proses eliminasi pasti. Kalau rumus kedua, S ada, V0 nggak ada, A-nya juga nggak ada. Kalau rumus ketiga, VT kuadrat ada, V0 kuadrat nggak ada, dan A-nya nggak ada juga. Maka harus proses eliminasi. Jadi saya mengerjakan dengan metode grafik. Metode grafiknya itu saya buat seperti ini. Perhatikan ini. Ini sebagai V, ini sebagai T. Di sini T-nya adalah 4 sekon, berarti andaikan sini 4 sekon. Kemudian kecepatan akhirnya 20. Ini kecepatan akhir 20.
perhatikan ya, kecepatan awal yang ditanya. Kecepatan awal itu kan berarti dia di bawahnya VT, andaikan di sini V0, dan grafiknya membentuk bidang trapesium seperti ini. Saya arsir dulu. Seperti penjelasan saya sebelumnya, jika berupa grafik, jarak itu sama dengan luas. S sama dengan luas. Ini kan luas trapesium. Luas trapesium adalah setengah sisi sejajar dikalikan tinggi. Maksudnya jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya ini ya, V0 dan 20. Sedangkan tingginya adalah 4. Kita masukkan S-nya 48. Berarti setengah V0 plus 20 dikalikan tingginya 4. 48 coret jadi 2. V0 plus 20 ini 2. 48 bagi 2 adalah 24. 24 sama dengan V0 plus 20, maka 24 kurangi 20 sama dengan V0. V0 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah opsi yang A. Bisa ya. Lanjut soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini sama yang kayak tadi, metode grafik perpindahan benda selama 14 sekon. Di sini saya pertebal ya, ini 5 negatif ini karena di bawah grafik 4 8 12 14. Jadi luas 1 itu adalah ini luas 2. Luas 1, luas 2. Yang luas 2 ini nanti akan negatif dikurangi karena dia di bawah sumbu X. Jaraknya berarti ya luas 1 ditambah luas 2, tapi luas 2 nya nilainya pasti negatif nanti. S sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas 1, perhatikan trapesium ini. Trapesium ini yang jumlah sisi sejajarnya adalah ini 4 sama 8, sedangkan tingginya adalah 5. Saya masukkan setengah 4 tambah 8 tingginya 5 ditambah untuk luas 2 itu kan ini. Untuk jumlah sisi sejajarnya untuk jumlah sisi sejajarnya yang ini dari 8 ke 14 berarti 6 ya. Terus ini dari 12 ke 14 berarti 2. Jadi setengah 6 tambah 2, tingginya adalah yang bawah ya, yang bawah ini berarti min 5. Kita masukkan setengah kali 12 kali 5 ditambah setengah kali 8 kali min 5. Coret jadi 6 kali 5 30, plus coret 4 kali min 5 adalah min 20. 30 ditambah min 20 adalah 10 meter. Jadi jawaban opsi yang A. Soal berikutnya, sebuah pesawat mendarat dengan kelajuan 360 km per jam. Setelah mendarat, pilot mulai mengerem. Setelah 10 sekon, kelajuan pesawat menjadi 72 km per jam. Panjang lintasan minimum yang dibutuhkan pesawat adalah, panjang lintasan minimum itu kan berarti pesawat itu sampai berhenti. Kalau kita buat diagram seperti ini, andaikan ini A, ini B, ini C. Kecepatan awalnya adalah di sini adalah 360 km per jam. Ini saya konversi ya, ini menjadi 100 meter per sekon. Kemudian menjadi 72 itu kalau kita konversi menjadi 20 meter per sekon, dan di titik C sampai berhenti. Berhenti itu adalah 0 meter per sekon. Panjang lintasan minimum itu berarti ya ini jarak dari A ke C, SAC. Pada proses AB, menurunkan kecepatan dari 100 sampai ke 20 itu membutuhkan waktu 10 sekon. Kita cari perlambatannya dulu. Perlambatan itu adalah percepatan yang nilainya negatif.
kita gunakan persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 plus AT. Di sini yang sebagai kecepatan akhir itu adalah yang ini, VB. Sedangkan kecepatan awalnya adalah yang ini, yang 100. T-nya yang 10 ini tadi ya. Berarti 20 sama dengan 100 plus A kali 10. Saya pindah ke sini aja, min 10A sama dengan 100 min 20. Maka min 10A sama dengan 80, hanya adalah min 8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan kan jarak SAC. Dari SAC itu kita bisa gunakan persamaan ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Maka di sini VT kuadratnya itu sudah pakai yang C karena kita pakai SAC. Saya tulis gini aja. Berarti VC kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2A kali SAC, jarak A ke C sini. Untuk kecepatan awalnya tetap ya pakai yang A karena kita hitung dari titik A sampai C. VC nya adalah 0 kuadrat ya 0 ya. Terus ini 100 dikuadratin plus 2 kali A nya adalah min 8 kalikan SAC. 0 sama dengan 10.000 min 16 SAC. 16 SAC sama dengan 10.000. Ini kita bagi 4 ya masing-masing ya. Ini 4, ini 2.500. Maka SAC sama dengan 2.500 dibagi 4 sama dengan 625 meter. Nah, jadi jawabannya adalah opsi yang D. Bisa ya? Lanjut soal nomor 7. Soal seperti ini tuh mudah tapi pekerjaannya panjang ya. Ini soal ngeselin kalau kayak gini nih. Saya pertebal, di sini ada 3 buah mobil bergerak lurus berubah beraturan dengan kelajuan berbeda-beda seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Jika ketiga mobil menempuh jarak yang sama, maka besar P dan Q berturut-turut adalah ini mobil A, B, C, ini kecepatan awal berarti V0, ini kecepatan akhir VT, ini percepatan A. Ini 15 P, ini 70, ini 65, ini 60, ini Q, ini 2, ini 1, ini min 2. Yang ditanyakan itu adalah nilai dari ini, nilai dari P dan Q dengan data seperti dalam tabel. Berdasarkan soal, jarak ketiganya adalah sama, berarti kita mencari jarak dulu. Jarak kita cari dari persamaan dari mobil A, karena mobil A ini datanya yang paling lengkap. Untuk mencari jarak kita gunakan persamaan ini, persamaan ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Untuk yang data pertama, data A, VT nya adalah 65, maka 65 kuadrat sama dengan V0 nya 15 kuadrat plus 2, A nya 2 kali S. 65 kuadrat itu adalah 4225, 15 kuadrat 225 plus 2 kali 2 kali S. Ini saya kurangi dulu ya, menjadi 4000 sama dengan 4S, maka S nya adalah 4000 bagi 4 yaitu 1000 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh ketiga mobil ini adalah 1000 meter. Sekarang saya ke data B. Data B itu nanti sama ya, gunakan persamaan ini, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT nya pada data B atau mobil B itu adalah 60 kuadrat plus V0 nya adalah P kuadrat plus 2 kali 1 kali S nya 1000. Ini 3600 P kuadrat plus 2000. Dikurangi aja ya, pindah ruas jadi min, berarti 3600 kurangi 2000 adalah 1600 sama dengan P kuadrat. Maka P nya adalah akar dari 1600 yaitu 40 meter per sekon.
Nah, saya tulis dulu B nya ini ketemunya 40. Kemudian untuk data C, tempatnya nggak cukup. Ntar saya tulis ini aja lah, karena nomor 8 itu soal konsep. Data C itu berarti sama, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT nya adalah ini ya, VT nya adalah Q, V0 nya adalah 70. Berarti Q kuadrat sama dengan 70 kuadrat plus 2, A nya adalah min 2 kali S nya 1000. Q kuadrat sama dengan 4900 min 4000. Berarti Q kuadrat sama dengan 900, Q sama dengan akar dari 900 yaitu 30 meter per sekon. Jadi Q nya adalah 30 meter per sekon. Maka opsi jawabannya adalah P40 dan Q30, yaitu opsi yang B. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah soal konsep sih. Ini tentang yang menunjukkan mobil sedang bergerak dengan percepatan tetap. Percepatan tetap itu artinya dia mengalami GLBB. Ya, bisa GLBB dipercepat maupun diperlambat. Untuk yang nomor 1, ini tetesan oli. Tetesan oli jika jaraknya semakin renggang maka dia dipercepat. GLBB dipercepat, ini jelas. GLBB dipercepat ya, atau dipercepat itu plus lah. Sedangkan nomor 2 ini GLBB diperlambat karena jaraknya semakin rapat. Nomor 3 ini adalah GLB. Tetesan olinya itu selalu konstan, artinya kecepatannya konstan. Sedangkan nomor 4 ini gerakannya itu ya, dia itu berarti percepatannya itu berubah. Awalnya dia sampai titik sini mengalami percepatan, sampai titik sini ke sini mengalami perlambatan. Jadi ini plus A, ini min A. Jadi bukan ya, karena pada soal yang diharapkan percepatannya konstan. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu dia konstan dipercepat, yang B percepatannya konstan diperlambat. Lanjut soal nomor 9. Nomor 9 ini juga, ini soal mudah tapi panjang. Ini sudah, kita kerjakan bareng-bareng aja. Ini pakai diagram nanti untuk mempermudah ya. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon, menempuh jarak 75 meter. Kemudian mobil diperlambat hingga kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Jika mobil diperlambat dengan perlambatan konstan hingga berhenti, maka jarak yang ditempuh mobil saat kecepatannya 15 hingga berhenti. Tetap saya pakai diagram kayak tadi karena diagram itu untuk mempermudah pemahaman. Andaikan ini titik A, B, C. Awalnya kecepatan mobil adalah 30 meter per sekon. Kemudian dia menempuh jarak SAB misalkan. SAB sebesar 75 meter, kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Kemudian dia diperlambat lagi sampai di titik C kecepatannya 0 karena dia berhenti. Yang ditanyakan adalah ini, jarak SBC ini. Nah, jarak ini ya. Langkah pertama kita itu ya, cari perlambatannya dari proses AB. Tulis gini aja lah, AB, gunakan persamaan yang ketiga, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Di sini VT kecepatan akhirnya itu adalah yang 15 di titik B, sedangkan kecepatan awalnya berarti yang 30. Kita masukkan 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat plus 2 kali A kali S nya 75, 225, 900 plus 150A. 150A nya saya pindah ke kiri menjadi min 150A. 900 kurangi 225 min 150A sama dengan 675. A 675 dibagi min 150,
semuanya dibagi 75 bisa ya, itu adalah min 9/2 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang kita beralih ke proses BC. Pada proses BC ini kecepatan awalnya itu nanti adalah 15, sedangkan kecepatan akhirnya adalah 0, sedangkan percepatannya adalah kita pakai percepatan ini yang min 9/2. Saya kasih keterangan proses BC sama ya, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Jadi VT nya seperti yang saya bilang tadi, untuk VT kecepatan akhirnya itu yang di C ini, dengan kecepatan awalnya yang di B. Maka 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 2 kali percepatannya adalah ini, min 9/2 kalikan dengan SAC ya, oh maaf, SBC. 0 sama dengan 225 min 9 SBC, keduanya habis ya, pindah ke kiri, 9 SBC sama dengan 225 SBC 225 per 9 yaitu 25 meter. Nah jawabannya adalah opsi yang apa? Yang C. Gampang kan? Soal terakhir, soal kayak gini nih juga ngeselin juga, karena sebenarnya mudah tetapi kita harus analisis satu-satu. Ada 3 data yaitu yaitu P, Q, dan R. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang mengalami percepatan terbesar dan dalam selang waktu tertentu adalah, kalau kita cari satu-satu itu bakal lama. Jadi saya langsung mengarah ke jawaban ini. Kita analisis satu-satu. Perintahnya adalah percepatan yang terbesar. Berdasarkan rumus pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Maka VT min V0 sama dengan AT. Maka A sama dengan VT min V0 plus T. Nah, kita gunakan persamaan ini ya. Untuk opsi yang A, benda P dari T1 sekon ke 3 sekon. Benda P 1 sekon ini 4. Sedangkan T3 sekon adalah 8. Berarti hanya itu ya. 8 kurangi 4 dibagi T-nya selisihnya adalah 2. Berarti 8 kurangi 4 per 2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang B itu dari pendaki dari T1 sampai T3 Q. T1 ke T3 berarti sini ya. VT nya 12, V0 nya adalah 6, dan T nya berarti 2 ya selisihnya. Berarti 12 kurangi 6 per 2 sama dengan 3. Sekarang opsi yang C. Opsi yang C itu adalah pendaki dari T3 sampai T5. Masih pendaki T3 ke T5. T3 ke 5 ini kan 4 selisihnya. Ini 2. Berarti kan 16 kurangi 12 per 2 sama dengan 2. Sekarang opsi yang D. Yang D itu benda R. Benda R ini dari T1 sampai ke T3 ya. T1 nya itu kecepatannya 8, T3 nya 16, berarti hanya adalah 16 kurangi 8 per selisihnya juga 2 ya, selisih waktunya, berarti jawabannya 4. Sekarang opsi yang E, opsi yang E taruh sini aja lah. Yang E itu benda R dari T3 sampai T5. T3 itu adalah 16, T5 adalah 20. Berarti ya 20 kurangi 16 per 2. Jawabannya 2. Nah, dari soal ini, dari penjabaran ini, kita peroleh bahwa percepatan terbesar itu adalah 4. 4 itu pada opsi yang D, yaitu dari
T1 ke T3 untuk benda R. Jadi jawaban adalah yang ini, yang D. Nah, sekarang selesai kita bahas. Ada 10 nomor latihan soal ulangan bab gerak lurus yang mencakup GLB dan GLBB. Gimana? Masih mengalami kesulitan atau enggak? Saya kira bab ini relatif lebih mudah. Dan jika ada pertanyaan atau ingin penjelasan lebih lanjut, bisa tulis di komentar maupun DM langsung ke nomor saya. Demikian pembahasan dari saya dan semoga video saya ini bermanfaat dan terima kasih.